Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya untuk kita bersama membaca, mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Sebelum istirahat malam, sebelum menikmati pemberian Tuhan melalui istirahat kita, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Beberapa hal yang bisa dibagikan melalui perenungan berkaitan dengan pembacaan Mazmur. Di dalam kanal YouTube saya, Mazmur 1-38 sudah dibuat refleksinya, baik secara audio maupun secara video. Dan malam ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bisa bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Semoga saja firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dapat bermanfaat untuk saudara sekalian. Tentunya sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa supaya firman Tuhan bermanfaat bagi kita sekalian. Mari terlebih dahulu saya mengajak saudara sekalian berdoa, memohon pertolongan dan bijaksana dari Tuhan Allah. Bapa di surga, kami kembali bersyukur ada kesempatan yang indah untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 39. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami untuk mengerti firman, dan tidak berhenti di dalam pengertian, kami juga mohon supaya kami menjadi pelaku firman. Berkati, sertai, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 39 ayat 1-14. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempat saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti Gilgal. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, menyimpan firman Tuhan ini, dan menjadi pelaku kebenarannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini memberikan kepada kita gambaran tentang siapakah manusia dan bagaimana manusia berupaya untuk tidak berbuat dosa. Tetapi kenyataannya, sepandai-pandainya kita menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, kita bisa saja terpeleset. Bisa saja perbuatan jahat yang pernah kita lakukan di masa lalu masih kita ulangi di masa kini. Mengapa demikian? Karena memang apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan tersimpan di dalam memori kita.
Dan kita berupaya saat ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Tetapi usaha itu kalau dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, kehebatan sendiri, atau pengetahuan sendiri, akan menimbulkan kesia-siaan. Itulah yang dialami dan dipikirkan oleh Daud sebagai pemazmur. Di ayat 2 dikatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Saudara, di sini pemazmur menyadari bahwa apa yang dipikirkannya untuk tidak berbuat dosa lagi dapat diselesaikan dengan baik. Ada orang yang ingin hidup kudus, hidup suci, dengan usahanya sendiri, tetapi kenyataannya justru yang dilakukan perbuatan jahat, perbuatan berdosa. Mengapa demikian? Pertama, karena kita masih ada di dunia yang dicemari oleh dosa. Kedua, karena kita masih mengenakan tubuh yang fana ini. Ketiga, karena kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita selalu berupaya mencobai kita. Keempat, karena kedagingan kita tidak mampu kita kendalikan dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Jadi dengan keempat hal tersebut membuat kita bisa putus asa. Kita pikir kita bisa menaklukkan diri dengan kekuatan, pengetahuan, pengalaman, intuisi kita. Bisa saja sesebentar kita bisa menahan diri dari hawa nafsu, dunia, dan kedagingan. Tapi sesaat kemudian kita terpleset dan berbuat dosa lagi. Karena itu, saudara, benar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak akan mampu bisa menjalani hidup yang suci, yang kudus dengan apa yang kita miliki sendiri. Karena kita sudah berdosa, kita tercemar, kita lemah, kita terbatas. Kadangkala kita merasa sombong dan angkuh. Bisa loh, saya tidak marah-marah lagi, saya tidak mencuri lagi, saya tidak berdusta lagi. Bisa kita melakukan itu, tetapi pada waktunya itu akan jatuh lagi dan jatuh lagi. Mengapa ya? Karena kita memang berada dalam dunia yang berdosa ini. Kuasa gelap pun tidak berhenti mengganggu dan mencobai kita. Bahkan orang-orang dunia berupaya mengajak kita, menyeret kita berbuat dosa. Kalau kita ada di dalam komunitas orang-orang fasik, kalau kita berada di tengah-tengah kelompok orang-orang jahat, cepat atau lambat kita akan ikut arus. Lalu kita berupaya untuk hidup sok suci di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Akibatnya kita menjadi orang yang tidak realistis. Kita tidak berani berhadapan dengan suatu kenyataan memang dunia ini jahat. Memang banyak orang-orang jahat. Lalu kalau kita sudah sampai kepada titik di mana kita merasa segala sesuatunya menjadi sia-sia, tak ada gunanya untuk mempertahankan hidup suci, hidup baik, hidup benar, hidup adil, hidup mulia. Bahkan ada yang memiliki pemikiran jujur-jujur, mati terbujur. Itu sebabnya banyak orang, ya sudahlah, hidup sekali saja pikirnya. Lalu melakukan apa saja yang menyenangkan dirinya sampai pada masa tuanya mengalami kesusahan, penderitaan, dan akhirnya berada di dalam penghukuman kekal. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur tahu dan sadar akan hal tersebut. Pemazmur bukan orang yang diam dan hanya menerima saja pengertian dari kebenaran, tetapi ia mengamati dan mengalami kesulitan untuk bisa bebas dari keikatan dosa. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau pemazmur saja menuliskannya demikian, terlebih lagi kita yang berada di dalam dunia yang begitu kompleks, di dalam dunia yang begitu lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bayangkan saja saudara, apa yang kita lakukan, kita terbuka oleh orang lain. Apa yang kita katakan, kita ucapkan, kita perbuat, orang lain bisa dengan cepat segera mengetahuinya. Karena selain media sosial, media cetak, media elektronik, selain dari satu orang ke orang lain bercerita, kita sendiri pun berada di dalam perhatian orang lain. Sehingga kita memang tidak terluput dari suatu situasi
yang menyebabkan kita akan terjebak dalam perbuatan dosa atau berada di dalam komunitas yang berdosa. Lalu bagaimana kalau begitu? Bukankah pemazmur mengatakan bahwa umurnya terbatas? Bahkan dia tahu bahwa ada waktunya dia akan bisa meninggal. Jadi kalau dengan demikian situasinya dan kondisinya, apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang lain selain menunggu waktunya dipanggil Tuhan meninggal dunia, atau juga bisa jadi karena kita memang berharap ada pertolongan. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 39 ini berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, dan berilah telingaku kepada teriakku minta tolong." Kita selalu menganggap diri hebat, tetapi sebenarnya kita rapuh. Itu sebabnya jangan sungkan, jangan ragu, jangan merasa diri sudah cukup. Selalulah minta tolong kepada Tuhan. Sekalipun saya dan saudara orang percaya, sekalipun saya dan saudara sudah memiliki segudang pengetahuan, segudang pengalaman, segudang kapasitas yang lain, tetapi ingat selalu minta tolong kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita merasa, aku bisa, aku mampu, aku hebat kok, aku tahu kok ini dan itu. Padahal apa yang kita tahu tidak lebih dari apa yang orang lain juga tahu. Bahkan apa yang kita tahu, orang lain lebih daripada itu. Apa yang kita tidak tahu, orang lain sudah tahu. Karena itu kalau kita berada dalam dunia kita sekarang ini yang begitu kompleks, permasalahannya bukan hanya masalah perekonomian, penyakit, tipu daya, bahkan foto, suara, bahkan gambar kita, bahkan video kita pun bisa digunakan untuk kejahatan. Jadi memang sudah menjadi kesulitan besar di zaman ini. Kita lihat pertikaian, tipu daya, kekuasaan, kehausan akan segala hal-hal dunia itu begitu vulgar, viral disampaikan dalam dunia kita. Kita dengan mudah mengakses hal-hal yang buruk dan mengakses hal-hal yang jahat. Lalu kalau situasi seperti ini bukankah menjadi keputusasaan bagi saya dan saudara? Masih adakah kita bisa temukan orang-orang yang setia ikut Tuhan dan hidup suci? Sulit, saudara. Tidak mudah. Bahkan di lapisan-lapisan kerohanian, di lembaga dan institusi kerohanian terlihat jelas ada banyak kemunafikan. Ada banyak fanatisme yang menimbulkan kegigian. Mengapa? Ya kenyataannya seperti itu. Jadi karena itu saudara, ingatlah kita perlu menyadari bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang fana ini. Makin lama makin rusak. Tidak lagi ada orang yang peduli dengan orang lain, atau teguran, atau koreksi, kritik. Tidak ada lagi peduli. Maunya sendiri sekarang hidup ini. Sesuka hatinya sendiri. Siapa yang kuat, itu yang menang. Siapa yang berkuasa, itu yang bisa menjadi orang yang bisa eksis. Tetapi, ketahuilah bahwa pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Satu sisi kita sebagai orang Kristen harus hidup suci, kudus, mulia, adil, benar, baik. Di pihak lain, orang dunia akan terus menyeret kita melakukan hal yang buruk, yang jahat. Maka satu-satunya jalan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, mampukan saya untuk mengerjakan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Kalaupun misalnya saudara dan saya terpeleset oleh karena kita diingatkan oleh diri kita akan sesuatu, atau kita terjebak oleh sistem dunia yang fana ini, yang rusak ini, kita segera minta ampun kepada Tuhan. Di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dituliskan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Itu hanya berlaku bagi orang percaya. Tidak boleh juga pernyataan firman itu menjadi tameng untuk kita terus-menerus berbuat dosa. Tidak demikian. Kalaupun kita ada kesempatan untuk berbuat yang baik, yang benar, dan kalaupun kita bisa jadi terpeleset dan jatuh, kita bisa datang kepada Tuhan, itu anugerah. Dan jangan mempermainkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, segeralah minta ampun kepada Tuhan kalau kita berdosa. Tetapi, kita selalu minta tolong sama Tuhan tiap hari.
Bukankah kita sudah biasa mendengarkan lagu pujian tiap langkahku, Tuhan pimpin? Tetapi benarkah tiap langkah kita minta pertolongan Tuhan? Jangan-jangan karena sudah biasa, hal-hal yang rutin, hal-hal yang lumrah, yang biasa, kita tidak lagi minta pertolongan Tuhan. Misalnya, saya sudah biasa melakukan hal-hal yang rutin, membersihkan rumah, atau pergi ke tempat bekerja, atau di dalam dunia pekerjaan saya sudah biasa mengerjakan ini dan itu dengan rutin, lalu lupa untuk meminta pertolongan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kita merasa diri bisa mampu, hebat? Padahal bisa jadi kita masih berdosa di tengah-tengah rutinitas yang sebenarnya kita tahu bahwa itu kita mampu lakukan. Kita angkuh dengan rutinitas kita sombong dengan segala kebiasaan baik kita. Itu juga merusak tatanan kerohanian kita. Karena itu saudara, selalulah meminta pertolongan dan selalulah menyadari bahwa kita sebentar saja di muka bumi ini. Ada orang yang baru dilahirkan dipanggil Tuhan lalu meninggal. Ada orang yang sudah uzur, umurnya sudah di atas 100 baru meninggal. Entah karena sakit, entah karena sudah memang waktu lanjut, atau dicelakai orang, atau gempa bumi, atau bencana alam lain, tetapi pada waktunya kita meninggal dunia. Dan cepat atau lambat orang akan melupakan kita. Siapa yang masih ingat kehidupan bersama dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendahului kita? Mungkin kita ingat karena itu berpautan dengan kehidupan kita, atau berpautan dengan pengalaman kita sekarang. Atau kita minta supaya orang itu bisa mengingatkan lagi. Tetapi kita tidak akan lagi diingat selamanya kalau kita berada di dalam kondisi sudah meninggal dunia. Lalu apa yang menjadi faedahnya? Ya, apa yang kita tabur, kita tuai. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita menabur. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Karena itu, saudara, mari kita menanam yang baik, yang benar, yang suci. Kalaupun itu kita lakukan, belum tentu orang menyukainya. Karena tidak mungkin orang menyukai semuanya. Misalnya, saya menyampaikan firman, mengajak orang untuk berdoa, mengajak orang untuk melakukan yang baik, yang benar. Belum tentu orang lain suka, belum tentu orang lain senang. Tapi juga ada saja yang menyukai 1-2 orang. Itu pun dan bisa terjadi karena kasih karunia. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dan selalulah minta pertolongan Tuhan siang malam, di saat apapun, saat terbaring, supaya waktu istirahat pun tidak berada di dalam satu situasi mimpi yang tidak menyenangkan. Waktu bekerja, kita juga bekerja dengan penuh sukacita. Kalaupun ada kesulitan, kita terus bisa hadapi. Mengapa? Karena kita minta pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi pembelajaran dari hal itu? Pertama, sadari diri ini terbatas. Karena sadar bahwa diri ini terbatas, maka minta pertolongan. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang sudah dan sedang terjadi secara menyeluruh. Kita kadang merasa sudah tahu semua, sudah mengerti semua, sudah bisa menjelaskan semua. Jawabannya tidak, saudara. Kita perlu menyadari ada keterbatasan kita mengetahui apapun, termasuk mengetahui keberadaan tubuh kita, keberadaan pikiran kita, hati kita. Kedua, kita minta tolong karena kita sadar kita terbatas. Yang ketiga, kita minta tolong kepada Tuhan karena kita tahu si jahat tidak pernah berhenti menipu kita. Dengan berbagai macam cara, ia berusaha mencari celah untuk menipu kita. Dan tentu kita tidak boleh lengah, tidak boleh bermain-main dengan kehidupan ini, tetapi di mana kita punya kelemahan, si jahat akan masuk, memberikan ide, atau menyatakan suatu peristiwa, lalu kita berespon dan hati-hati kita akan terjebak dengan tipuan si jahat. Karena itu tiap hari, tiap saat kita sadar minta pertolongan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita, musuh di sekitar kita itu selalu berusaha mencari keterbatasan kelemahan kita. Yang berikutnya, mengapa kita bisa dan selalu minta tolong kepada Tuhan? Karena memang orang-orang di sekitar kita, entah dia orang percaya atau tidak orang percaya, ketahuilah mereka juga manusia. Jadi kita minta tolong karena kita tidak mau bergantung pada manusia. Ada kelemahan mereka, ada keterbatasan mereka.
Terlebih lagi orang-orang yang berbuat jahat yang tidak percaya. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa memiliki hati yang mengasihi, memberikan suatu kekuatan atau dorongan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Ya, karena di sekitar kita ada orang-orang yang lemah, yang juga merasa kuat dan merasa hebat, ada banyak. Dan ketika kita minta tolong, kita tahu, oh, ini sesama manusia, punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan kita meminta tolong kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita akan menjalankan segala tugas rutin, tugas pelayanan, tugas pekerjaan dengan tenang, dengan fokus. Karena kita selalu lihat Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Itu yang pertama, keberuntungan atau bisa dikatakan berkat yang dapat kita nikmati, yaitu kita mendapatkan ketenangan. Yang kedua, yang kita dapat nikmati dan kita akan dapat hadapi ketika kita selalu meminta pertolongan Tuhan adalah kita akan terus-menerus dikoreksi, ditegur, diberi arahan, dibimbing oleh Roh Kudus melalui firman yang sudah kita baca, kita dengarkan, melalui kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan. Jadi kita akan ditegur, akan dikoreksi. Hai Polan, kamu salah. Kamu perlu perbaiki dirimu. Dan itu yang membuat kita akhirnya memperbaiki diri. Jadi kalau kita minta tolong kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan keuntungan itu. Diarahkan, dibimbing setiap hari. Yang ketiga, apa yang membuat kita menikmati berkat atau beruntung kalau kita minta tolong? Yaitu ada yang menghibur kita. Bayangkan saudara, kalau kita menjalani keseharian kita, lalu kita terjepit, terhimpit, dan mengalami kesulitan yang luar biasa, dan kita selalu ingat kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia menopang, memelihara kita. Kita minta tolong, kita akan mendapat penghiburan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, dan tidak pernah membiarkan kita ditinggalkannya. Jadi dengan minta tolong, betul-betul dengan submit, kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Penghiburan tidak hanya seperti kita nonton stand up komedi, atau kita mendapatkan sesuatu yang kita impikan. Penghiburan itu dari dalam keluar. Ada suatu kekuatan sukacita. Nah, itu bagian yang penting ketika kita minta tolong kepada Tuhan. Jadi saudara, perlu diingatkan lagi, mengapa kita minta tolong? Karena ada yang menyebabkannya. Diri kita yang terbatas, dunia yang dikuasai oleh kejahatan, setan yang mencobai, dan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita minta tolong? Tentu kita minta dengan doa, dengan iman, dengan pertolongan bijaksana dari Tuhan. Dan mengapa itu perlu? Karena itu menghibur, menguatkan, meneguhkan, mengarahkan hidup kita. Kiranya apa yang disampaikan pemazmur dari Mazmur 39 ini membuat saya dan saudara selalu bersandar kepada Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Jadi, pemazmur meminta supaya pada akhir hidupnya tetap sukacita. Saudara maukah hidup penuh dengan sukacita? Atau saudara mau hidup terus dengan kesedihan dan kesusahan? Bukankah lebih melegakan hati kalau kita menghadap Tuhan dengan penuh sukacita? Bahkan kalau kita mempersiapkan diri dalam segala hal, termasuk untuk kita berangkat ke tempat di mana Tuhan sediakan kita tetap bersukacita. Sukacita itu meluap dari hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki itu? Minta tolong sama Tuhan. Jangan merasa diri hebat. Entah siapapun kita, jabatan kita, mungkin kita punya pendidikan yang tinggi, yang hebat, mungkin kita punya gelar yang banyak, atau punya pengalaman yang tinggi, bisa mengerti firman Tuhan dengan begitu limpah. Tapi kalau kita tidak menghidupinya, kita tidak merendahkan hati, sukacita itu tidak akan pernah kita nikmati.
Dan sukacita itu hanya diberikan bagi kita yang rendah hati dengan sadar meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari saudara, kita latih diri kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan, meminta tolong. Dan di sana ada sukacita, sukacita yang penuh, yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman yang sudah kami baca, dan terima kasih untuk refleksi yang hamba-Mu sudah sampaikan. Kiranya setiap yang mendengar, yang menyaksikan, dan yang mengikuti pembelajaran dari firman-Mu dari Mazmur 39 ini dapat mengalami sendiri hidup dalam pertolongan-Mu, hidup di dalam sukacita yang Kau sediakan bagi kami, sampai kami Engkau panggil berjumpa dengan Engkau di dalam kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Kiranya malam ini juga kami akan istirahat dengan tenang, dan besok pagi akan mengalami sukacita yang baru. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau yang jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan dan teguhkan imannya. Kalau ada yang ragu-ragu dan suam-suam kuku, Engkau yang berikan damai dan kekuatan baru untuk bisa mengenal-Mu. Dan kiranya Engkau menolong kami. Kalau ada yang terjebak atau terganjal oleh kuasa kegelapan, biarlah Tuhan yang melepaskan mereka dan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin.